Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas mengenai manfaat dan keajaiban sedekah, saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman. Apakah teman-teman mengetahui siapakah Sulaiman Al-Roji? Sulaiman Al-Roji adalah seorang miliarder, orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes. Pada masa mudanya, Sulaiman Al-Roji memulai bisnis dengan mengenakan uang untuk para peziarah yang mengambil kafilah unta menyeberangi gurun ke kota-kota Mekah dan Madinah. Kemudian sekarang beliau telah kaya dan juga menjadi donasi sampai 5,7 miliar yang ia donasikan. Angka tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, karena bersedekah bukan sekedar memberi, tetapi bersedekah mengasihi dan membantu saudara-saudara kita yang tengah membutuhkan bantuan. Baiklah teman-teman, kita akan membahas manfaat dari bersedekah. Yang pertama yaitu Allah akan melipat gandakan harta karena kita bersedekah. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir-bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Jika kita bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan harta kita dari apa yang kita berikan. Jangan pernah takut miskin karena bersedekah. Justru Allah akan melipat gandakan dari apa yang kita berikan. Kemudian teman-teman, jika kalian bersedekah, jangan pernah kalian menyebut-nyebutkan pemberian kalian, karena itu akan sia-sia. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutkan dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Jadi teman-teman, dari ayat itu kita tahu bahwa jika kita bersedekah, jangan sampai kita menyebut-nyebutkannya. Karena jika kita menyebut-nyebutkannya, itu ibarat batu yang di atasnya ada tanah. Jika terkena hujan, maka hilang tanahnya. Jadi semua yang kita lakukan akan sia-sia karena kita telah menyebut-nyebutkan apa yang kita lakukan. Semoga kita terhindar dari perbuatan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Manfaat sedekah yang kedua yaitu membuka pintu rezeki. Sesuai dengan hadis yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat, lalu salah satunya berkata, 'Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya.' Sedangkan yang satu lagi berkata, 'Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Baiklah teman-teman, manfaat sedekah yang ketiga yaitu sedekah dapat menghapus dosa. Sebagaimana hadis At-Tirmizi, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah merupakan salah satu penolong di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda tentang 7 orang yang Allah berikan pertolongan berupa naungannya. Dan salah satu dari ketujuh orang tersebut adalah ia yang bersedekah dengan menggunakan tangan kanannya, sementara tangan sebelah kiri tidak mengetahui perbuatan itu. Maksudnya adalah jika kita bersedekah, kita niatkan karena Allah, bukan karena ingin kita dipuji dan juga bukan ingin kita disangka baik. Dan juga maksud dari ayat ini, jika kita bersedekah, kita tidak boleh menceritakan sedekah yang telah kita lakukan. Betapa baik Allah kepada kita, sehingga dengan bersedekah kita dapat menghapus dosa kita. Kemudian manfaat sedekah yang keempat yaitu sedekah dapat memanjangkan umur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambahkan umurnya dan dapat mencegah kematian yang su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kekafiran, dan sifat berbangga diri darinya. Hadis riwayat Tabrani, di mana jika kita bersedekah itu melatih kita untuk menjauhi sifat kikir, sifat pelit, dan sifat sombong. Karena tujuan dari sedekah adalah menginfakkan harta kita di jalan Allah dan juga tidak mengharapkan pujian dari orang lain maupun balasan dari orang lain. Manfaat sedekah yang kelima yaitu orang yang bersedekah dapat masuk ke surga dengan pintu yang khusus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu orang yang mendirikan sholat. Jika dia berasal dari kalangan orang yang berjihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, sedekah merupakan amal jariah yang pahalanya tidak putus-putus. Sabda Rasulullah SAW, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jahiliyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Baiklah teman-teman, kita telah mengetahui manfaat, keutamaan, dan keajaiban dari bersedekah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sedekah dengan sesering mungkin. Karena sebenarnya sedekah itu tidak membuat kita miskin ataupun mengurangkan harta kita. Malah sedekah itu akan melipat gandakan harta kita dan kita akan mendapatkan banyak manfaat. Begitu baiknya Allah kepada kita. Hanya dengan memberikan sedekah, Allah berikan keuntungan-keuntungan yang sangat besar, yang
kalau kita perkirakan tidak akan sebanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh Allah Maha Baik, Maha Kuasa, dan Maha Mulia. Allah Maha Pemberi terhadap hamba-hambanya. Aku harap teman-teman dan aku dapat mengamalkan sedekah dan dapat terus menginfakkan hartanya di jalan Allah. Baiklah teman-teman, jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman. Aku akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.